Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Rahmawati Ningsih, NIM 2018 01716161. Baiklah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Sistem Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Ajaran Tripantangan Taman Siswa terhadap niat melakukan penggelapan pajak dengan kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Fenomena mengapa saya memilih judul ini? Karena pajak merupakan penghasilan pendapatan tertinggi bagi negara, tetapi belum mencapai realisasi target yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Seperti 3 tahun terakhir ini, pada tahun 2018, capaiannya hanya sebesar 92,23%, yaitu dengan target sebesar 1,424 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 1,315,51 triliun rupiah. Kemudian untuk tahun 2019 terjadi penurunan dengan sebesar 84,44% dengan target sebesar 1,577,56 dengan realisasi pajak sebesar 1,332,06. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan lagi sebesar 89,25% dengan target 1,198,82 dengan realisasi sebesar 1,069,98%. Hal ini disebabkan karena adanya tindak penggelapan pajak yang dilakukan oleh oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Seperti contoh pada kasus Gayus Tambunan yang menyebabkan kerugian negara sebesar 570,92 juta rupiah karena menyalahgunakan wewenang, korupsi dan penyuapan. Kemudian kebaruan dari penelitian ini yakni peneliti menambahkan variabel ajaran taman siswa, ajaran tripantangan taman siswa sebagai variabel keempat atau H4 atau X4-nya dan kepemimpinan sebagai variabel moderasinya. Kemudian kerangka pikir. Kerangka pikir yang pertama atau H1, sistem pajak berpengaruh negatif terhadap niat wajib pajak. Pola pikirnya, jika di dalam sistem pajak ada celah dan tidak ada transparansi, maka niat untuk melakukan penggelapan menjadi lebih tinggi. Kemudian, tarif perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pola pikirnya, jika tarif pajak dinilai tidak sesuai oleh wajib pajak dan dianggap memberatkan, maka niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan itu tinggi. Karena wajib pajak merasa tarif mereka yang sudah mereka bayarkan tetapi tidak dirasakan manfaatnya oleh wajib pajak atas pembayaran pajak tersebut. Kemudian H3, sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Pola pikirnya, jika sanksi pajak dianggap memberatkan dan tidak adil, maka niat untuk melakukan penggelapan pajak itu juga tinggi. Kemudian, ajaran tripantangan taman siswa berpengaruh positif terhadap niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak. Tripantangan atau ajaran taman siswa ini sama dengan norma atau aturan yang tidak boleh kita lakukan, seperti tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan, tidak boleh menyalahgunakan harta,
dengan pantang melanggar aturan atau norma. Pantangan ini ditanamkan pada diri wajib pajak dengan baik, maka diharapkan akan mengurangi penggelapan pajak tersebut. Kemudian, kepemimpinan dapat mengurangi dampak negatif sistem perpajakan yang buruk terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak. Pola pikirnya dari hal tersebut, jika kepemimpinan baik maka akan merubah sistem perpajakan tersebut menjadi lebih baik, efektif, dan efisien sehingga menarik untuk wajib pajak melakukan penggelapan pajak dengan benar. Serta jika sistem pajak yang baik dan kepemimpinan yang baik, maka akan ada transparansi di sistem perpajakan sehingga membuat wajib pajak merasa yakin dan mau membayar sesuai dengan tarif yang ada. Kemudian, kepemimpinan mampu H6, kepemimpinan mampu mengurangi dampak negatif dari dari tarif pajak terhadap niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan. Jika kepemimpinan baik, maka akan mengkaji kembali tarif pajak yang ada yang dirasa oleh wajib pajak memberatkan, tetapi tidak merugikan negara. Kemudian H7, kepemimpinan mampu mengurangi dampak negatif dari sanksi pajak terhadap niat wajib pajak. Pola pikirnya, jika kepemimpinan lebih baik, maka akan mengkaji kembali sanksi pajak sehingga tidak adanya sanksi pajak yang memberatkan wajib pajak dan adanya keadilan antara sanksi pajak yang ditanggung oleh wajib pajak yang satu dengan wajib pajak yang lain, namun tidak merugikan negara. Kemudian H8, ajaran Tripantangan Taman Siswa H8, kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepemimpinan dapat menambah pengaruh positif dari ajaran Tripantangan Taman Siswa sehingga dapat mengurangi wajib pajak untuk melakukan penggelapan. Jika pemimpin tersebut baik, maka Tripantangan atau ajaran Taman Siswa tersebut akan diterapkan dan diajarkan di lingkungannya, maka tidak akan ada lagi KKN atau korupsi dan nepotisme sehingga wajib pajak akan merasa percaya dan mau untuk membayar pajak sesuai dengan tarif yang ada tanpa adanya paksaan. Kemudian, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang diperoleh adalah data primer, yaitu di mana data yang didapat dari narasumber langsung. Kemudian, cara memperoleh data tersebut dengan menggunakan metode kuesioner atau penyebaran angket atau angket. Kemudian, populasi. Populasi pada penelitian ini seluruh mahasiswa Fakultas Ekonomi UST Prodi Akuntansi dengan syarat tertentu. Kemudian sampelnya sebagian dari populasi mahasiswa Fakultas Ekonomi UST Prodi Akuntansi tersebut. Teknik pengambilan sampel menggunakan proof positive method, yakni dengan tujuan untuk mendapatkan data yang representatif yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria di sini yakni yang pertama,
Seluruh Fakultas Ekonomi UST Prodi Akuntansi. Yang kedua, sudah mendapatkan ajaran Tri Pantangan Taman Siswa. Kemudian yang ketiga, mengetahui tentang perpajakan, yakni sistem perpajakan, tarif perpajakan, dan sanksi perpajakan di Indonesia. Kemudian teknik analisis data. Teknik analisis data yang pertama menggunakan statistika deskriptif, yakni bertujuan untuk mengumpulkan, mengelompokkan, dan mengolah data yang selanjutnya akan menghasilkan ukuran data yang statistik, penyebaran data, dan lain-lain, sehingga data tersebut mudah dibaca. Kemudian, yang kedua, uji asumsi klasik, yakni untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapat memiliki ketepatan dalam estimasi. Pengujian di dalam uji asumsi klasik ini meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, yang ketiga uji heuristisisitas, yang keempat uji normalitas, yang kelima uji linearitas. Kemudian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang yakni untuk mengetahui apakah dugaan atau tentang hipotesis didukung oleh informasi dan data yang kuat dengan menggunakan uji T dan uji F. Sekian presentasi proposal dari kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.